bukan di kampung Quba, tinggalnya di Madinah, di sekitarnya rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ada berbagai macam orang yang tinggal di Madinah. Madinah itu namanya dulu Yasrib, sekarang Madinah. Yang di Madinah di zaman Nabi itu yang tinggal di situ, yang pertama yang ikut ngaji, yang bergabung sama Nabi Muhammad, yang berislam sama Nabi Muhammad, yang ikut majelis taklim sama Nabi Muhammad, yang pertama orang Muhajirin. Orang Muhajirin itu siapa? Adalah orang Mekah yang ikut pindah transmigrasi ke Yasrib Madinah bersama Rasulullah. Kenapa ikutnya dia? Kenapa Rasulullah ikut? Apa perintah Allah dan perintah Rasulullah, berangkat ke Yasrib Madinah. Walaupun dia seorang laki-laki, seorang suami, ninggalin istrinya diceraikan karena istrinya masih menyembah patung, meninggalkan istrinya, ikut sama Rasul ke Madinah, namanya orang Muhajirin. Ada juga perempuan, sahabiah perempuan, orang Mekah, dia udah ikut ngaji sama Rasulullah, tapi kemudian meninggalkan suaminya karena suaminya masih menyembah patung berhala di sekitar Ka'bah, nggak mau ikut ngaji sama Rasulullah. Akhirnya minta dicerai karena saya mau berangkat ke Yasrib Madinah. Itu orang Muhajirin. Dan orang Muhajirin diajarkan sama Nabi Muhammad, kalau kamu pindah ikut sama aku ke Yasrib ke Madinah, wahai orang Muhajirin, baik itu bapak-bapak ibu-ibu, buat bapak-bapaknya, udah yang kalian sudah menceraikan istrinya, istri nggak mau ikut ngaji, nggak mau ikut berislam sama kita, udah maharnya nggak usah diminta lagi, udah ikhlasin. Tapi Nabi ngomong lagi sama emak-emak perempuan, ya, sama perempuan. Umpamanya kamu ikut sama saya, wahai sahabiah, orang Mekah, ini orang Muhajirin nih, yang perempuan, ikut sama Nabi ke Madinah, oke, siap. Tapi kau harus minta cerai sama suaminya, iya. Selesai cerai, nanti kamu nggak usah minta-minta, nggak usah. Kalau dia minta dibalikin maharnya, balikin, tenang aja. Emang Nabi Muhammad nggak bisa mampu buat menggantiin dia, begitu, ganti bayar, begitu. Dan itu semangat ibu-ibunya. Walaupun diminta lagi sama lakinya, sama mantan laki, mana yang kemarin gua kasih, enak aja lo nggak ikut gua, malah ikut Nabi Muhammad, ikut berislam. Itu orang Muhajir. Oke ya. Yang kedua yang dimaksud yang tinggal di Madinah itu kedua adalah orang Ansor. Orang Ansor itu orang asli Madinah, kemudian dia ikut ngaji sama dia sudah berislam. Tapi dia pertama Islamnya bukan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum pindah ke kampung Quba. Nabi Muhammad sebelum pindah ke Yasrib Madinah. Oh, bakat tuh. Soalnya di pojokan ngantuk masa dia. Ibu sekalian, jadi orang, berarti dia ya, ibu sekalian, orang Ansor itu, ya, orang yang asli Madinah. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia udah ngaji dulu. Ya. Jadi Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad sama Abu Bakar As-Siddiq berangkat ke Madinah, sahabat-sahabat udah duluan. Itu gelombang kedua. Tapi yang pertama datang ke Madinah itu yang disuruh siapa? Kiai Haji Mus'ab bin Umair. Bukan orang Quba. Orang asli Mekah, dia udah pintar, dia udah bisa ngajar ngaji, dikirimlah dia nama, dan dia bisa orangnya pintar nego, bisa ngelobi, bisa mengenal karakter orang Madinah, orang Yasrib. Jadi sebelum orang Mekah, orang Islam datang, yang datang ke Madinah, yang pertama datang itu sendirian, namanya Kiai Haji Mus'ab bin Umair. Dialah yang pertama kali ngajarin ngaji di situ. Sehingga sebagian orang Madinah udah pada masuk Islam gara-gara satu orang ini, Kiai Haji Mus'ab bin Umair. Makanya ibu besok kalau punya anak, punya cucu, namanya Mus'ab bin Umair. Yang menyebabkan orang itu pada saat nanti Nabi datang, diterima kan?
Nabi senang banget, oh hebat banget nih Mus'ab bin Umair bisa hampir mengislamkan orang-orang Madinah. Sehingga Nabi datang diterima, nggak disuruh diusir. Pada saat Nabi datang hijrah yang ke Taif, ditolak sama orang Taif, ditimpukin. Taif itu kan puncak, gunung, seperti gunung bukit, gunung berbukit. Udah jauh-jauh ke puncak Taif, kalau kata kita kayak puncak Bogor gitu, ditimpukin sama orang Bogor, sama orang Taif. Pernah juga Nabi ke Habasah pertama Nabi juga diusir juga. Nah, tapi gara-gara apa? Karena Nabi belum pernah ngirim orang ke Taif sebelumnya. Dari pelajaran di Taif, akhirnya Nabi pada saat ke Madinah, Nabi ngirim dulu orang yang terbaik yang bisa ngaji. Dikirimlah Kiai Haji Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi. Biar ngajarin di situ, mama, ibu, dan bapak-bapak di situ, biar pada masuk Nabi datang, tolak al-badru, wih, sudah pinter. Dan udah diceritain sama Musa, nanti akan datang Nabi akhir zaman ke Madinah, namanya Muhammad. Sampai itu diceritain banget, semuanya diceritain. Sampai A sampai Z lahirnya di mana, orangnya seperti apa. Sampai orang Madinah itu rindu sama orang yang disebutin sama Mus'ab bin Umair. Nah, yang rindu-rindu itulah yang namanya orang Ansor. Dua ya, pertama orang Muhajirin, yang kedua orang yang tinggal di Madinah. Oke. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadinya itu ngajinya sama Mus'ab bin Umair. Bukan sama Nabi, tapi dia yang jadi Islam. Kirain dia Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang dituakan di Madinah. Dia orang disegani, orang kaya. Kirain dia pada saat nanti Nabi datang ke Madinah yang akan jadi presidennya Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan, kirain dia karena dia ngaji pertama masuk Islam pertama di Madinah, rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata yang jadi presiden adalah diangkat sama Allah supaya memimpin itu di Madinah. Itu hukumnya, pengadilannya, masyarakatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kesirian itu. Kirain gua yang jadi presiden, kata belum. Akhirnya muncullah inilah yang jadi dedekotnya orang munafik. Di depan Nabi halo, di belakang Nabi ngejelekin. Karena kesirian. Apa kesirian? Iri. Enak aja gua yang pertama-tama ngaji di sini, sekirain gua yang diangkat. Gua taunya nabinya sendiri. Nah, berarti itulah tanda orang munafik di Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi pernah jadi pemerintahan di Madinah. Jadi segala urusan pada saat itu Nabi tinggal 10 tahun di Madinah, semua urusan datang kepada Nabi. Urusan sampai seorang perempuan namanya Haula binti Sa'labah, boleh diceritain belum sama saya? Dia jadi Nabi itu di situ presiden, hakim juga, merangkap sebagai pemimpin agama di Madinah. Makanya Madinah itu Nabi, kotanya Nabi. Presidennya Nabi Muhammad. Ada saat itu ya. Pertama Nabi datang sana apa? Bangun Masjid Kuba. Habis itu bangun pasar. Yang pasar itu kemudian nanti menjadi sebab menjadi kayanya Abdurrahman bin Auf. Nah, itu apa namanya? Nabi Muhammad SAW. Pernah ada di surah Al-Mujadalah, belum sampai ke situ ya. Surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58. Di situ datang perempuan namanya Haula binti Sa'labah. Dia melaporin tentang suaminya yang dia bilang sama dia, engkau wahai Haula, ini suaminya namanya Aus bin sahabatnya Nabi. Di Madinah namanya Aus bin Somit. Aus bin Somit dilaporkan sama istrinya namanya Haula binti Sa'labah bahwa wahai Rasul, ini laki gua namanya Aus bin Somit. Aus bin Somit. Pas memang nggak pas yang saya hari ini. Aus. Aus bin Somit pernah bilang ke saya, kata Haula bin, wahai Nabi Muhammad, Aus bin Somit bilang sama saya, istriku Haula binti Sa'labah, engkau bagiku
sudah seperti punggung ibuku. Ulangi Ibu ya. Iya. Suaminya Haula binti Sa'labah, namanya Aus bin Somit, sahabatnya Rasul, bilang begini sama saya, wahai Rasul, wahai istriku Haula binti Sa'labah, engkau bagiku sudah seperti punggung ibuku. Perkataan ini kalau di Jazirah Arab saat itu, di Madinah itu saat itu adalah itu tanda suami mentalak istrinya. Oh, alah. Tapi masih belum yakin ini si Haula, kok istrinya lakinya padahal baik banget, sampai nggak begitu banget, kok ngomongnya begitu. Hingga dia melapor kepada Rasulullah. Inilah fungsinya Rasul sebagai hakim, sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai ulama juga. Datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung, nggak bisa jawab. Karena kebanyakan orang di Madinah itu bilangnya itu adalah tolak. Nggak begitu, Aus nggak begitu amat ya. Sampai ini Nabi nungguin ayat Al-Quran nggak turun-turun. Allah belum kasih tahu ini. Inilah yang menjadi penyebab kemudian nggak lama kemudian nungguin itu Haula di rumah Nabi, nggak mau pulang, takut. Karena belum nunggu jawaban Rasulullah. Sampai lama beliau di situ, sampai kemudian turunlah ayat 1 dan beberapa ayat sesudahnya, surah 58 Al-Mujadalah. Al-Mujadalah itu artinya perempuan penggugat. Oh. Jadi gara-gara Haula lah turunlah ayat Allah, ayat Al-Quran. Ya Allah, perempuan Haula inilah yang menjadi penyebab. Sampai pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, ada zaman presidennya diganti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq, ibu-ibu sekalian, kedatangan Haula udah jadi nenek-nenek. Ngapain dia? Bukan ngelaporin suaminya, ngomong cerita yang lain. Bu, menteri-menterinya Abu Bakar As-Siddiq pada bingung. Ini orang nenek-nenek ngomongnya panjang banget, tapi Abu Bakar nggak ngejawab, nggak komen, diam aja, nunduk. Belum tahu dia. Sahabat-sahabat tabiin yang zaman itu belum tahu siapa yang nenek-nenek ini. Lalu pada saat dia udah pulang, nenek-nenek inilah yang menyebab turunnya ayat 1 dan beberapa ayat surah Al-Mujadalah. Namanya Haula binti Sa'labah. Haula. Masih hidup di zaman Abu Bakar. Oh begitu? Iya. Pada saat zaman Abu Bakar dia udah tua itu. Udah tua nenek-nenek. Pada saat ini masih Waktu zaman Nabi masih waduh, jauh sama masih grace. Yes. Nah, yang nomor 3 yang tinggal di Madinah ini kita lagi orang penduduk Madinah ya. Pertama orang Muhajirin, yang kedua orang Ansor, yang ketiga adalah orang Ahlu Kitab. Ahlu Kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang mengikut Nabi Musa ajarannya Taurat, Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa Nah, sebagian besar Alkitab sudah pada ikut nyanyi sama Rasulullah. Sebagian ada yang ikut nyanyi sama sudah masuk Islam, mengikuti Al-Quran, nggak dipakai lagi Tauratnya, nggak dipakai lagi Injilnya, yang dipakai Al-Qurannya. Karena di dalam Taurat yang dia punya, di dalam Injil yang dia punya, di situ disebut nama Nabi Muhammad yang nanti punya Al-Quran, Al-Karim kitabnya. Akhirnya pada masuk Islam semua. Tapi ada sebagian ahli kitab yang nggak embung, nggak mau masuk Islam, nggak mau ngikut baca Quran sama Nabi Muhammad. Ahli kitabnya yang satu tuh. Kitab yang ketiga. Inilah yang disebut dengan ahli kitab yang kayak orang Yahudi yang disebut di sini, yang membangkang, yang membangkang, yang nggak mau ikut ngaji. Nah, yang keempatnya adalah orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir musyrik yang nggak mau ikut ngaji, dia bukan orang munafik, bukan orang muhajir, bukan orang asal, juga dia pokoknya menyembahnya patung, masih menyembah berhala, walaupun sudah tinggal di Madinah. Oke ya, itu orang kampung Kobat ada di mana? Yang ada adalah karakternya. Siapa yang di antara 4 golongan itu orang kampung Kobat? Karakternya karakter orang muhajirin, orang pindahan, gitu. Apakah orang asli situ? Apakah orang Yahudi atau orang Nasrani yang udah ikut ngaji dan siapa? Karakter itu ada di Madinah. Nah, orang Yahudi Madinah ini yang orang Yahudi nggak ikut ngaji sama Rasulullah. Oke ya. Tangan Allah dirantai. Kata orang Yahudi
percaya sama Allah. Padahal di kitab Taurat yang asli ada Allah, ada perintah Allah menyembah Allah. Dia nggak baca itu, dia baca yang jalan-jalan enak aja, begitu ya. Sebenarnya dia yang terbelenggu. Kenapa dia terbelenggu? Nggak baca Taurat semuanya. Tauratnya bacanya milih-milih. Nah, orang yang baca Al-Quran yang milih-milih, karakternya sama seperti orang Yahudi. Bacanya itu lagi. Az-Zumar surat 49, 39 nggak pernah dibaca. 41 Fussilat nggak pernah dibaca. Ini bukan orang Bungkoba, kalau jamaah orang Bungkoba kan baca kan. 30 juz berbagi. Oh, Masya Allah. Ada orang kampung atau orang perkotaan perumahan juga yang dia bacanya itu lagi. Kalau nggak surat 55, 56. Kalau nggak 56, 36. Gitu ya. Sebenarnya 55, 56, 36 itu Nabi, para sahabat bacanya setiap hari. Bukan hari tertentu saja, bacanya setiap hari. Yang dibaca setiap hari itu 6 surah. Al-Baqarah setiap hari. Ini di luar 114 surah. Yang kedua itu surah 2 Al-Baqarah 286 ayat setiap hari baca. Biar rumah kita dijaga sama Allah, dilindungi. Bukan 10 ayat aja. Pas tahlilan dibacanya 10 ayat saja. Karena ayat Nabi, siapa yang baca 10 ayat saja surah Al-Baqarah, maka rumahnya dijaga, termasuk yang di dalamnya, barang-barang perabotannya, orang yang di dalamnya dijaga sama Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Itu baru 10 ayat, belum 286 ayat. Makanya sunnahnya itu pada saat dia nempatin rumah baru, toko baru, itu bagi tugas. Berapa kamar di situ? Berapa keluarga di situ? Masing-masing kamar kebagian baca 246 ayat, dibagi jumlah anggota keluarga, dibagi jumlah kamar. Dalam satu saat, dalam satu waktu, paham bro? Pagi-pagi semuanya, sehingga hatam itu 286 ayat. Tapi pada saat tahlilan kita mengikuti yang 10 ayat. Kalau dibacanya 286 ayat, tahlilannya bubar. Jadi ulama mengambil hadis yang satu. Siapa yang baca 10 ayat maka terjadi, apalagi 286 ayat. Itu maksudnya. Oke ya, itu yang pertama. Nah, kata mereka dibelenggu, mereka lah yang terbelenggu. Mereka lah yang dimana dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Ya. Jangan jauh-jauh orang Yahudi. Nah, ada juga orang yang ngikutin karakter Yahudi. Ya Allah nggak adil. Gua soal mau gua nggak dikasih. Gua begini gua belaksak. Dia begitu Allah nggak adil. Sama seperti ini. Wah Allah dibelenggu kalau antek. Berarti namanya suuzon kepada Allah. Suuzon. Harusnya kita berbaik bahasa Arabnya husnuzon. Adapun apapun masalahnya, baik itu positif maupun negatif, berbaik sangka dulu sama Allah. Ya. Ada marah-marah dikit sama laki, sama anak, jangan langsung to the point, hari itu diselesaikan. Dia dapat duit, wah ini hasil usaha gua. Apa sih kasih dapat musibah? Wah Allah nggak sayang sama saya. Begitu, bilang dapat musibah, Allah bilangnya nggak adil, nggak sayang sama saya. Dia dapat duit, wah hasil usaha. Itu karakter orang ya, Bu. Oh iya. Sama seperti orang munafik, orang kafir neraka jahanam di tengah-tengah. Tapi orang munafik, orang Yahudi tadi paling bawah. Yang tadi kaitan itu karakternya. Paling kerak, paling bawah. Kerak. Enak itu kerak nyuwek, nasi liwet. Enak. Kerak nasi enak. Nah, ibu sekalian, tetapi keduanya itu tangan Allah. Dan tidak demikian, Allah itu terbuka buat kita. Allah itu bisa jadi, enggak usah dah, Allah belum kasih. Bu, dengerin. Allah itu tangannya terbuka, artinya gini. Allah itu, kita banyak keinginan kita A sampai Z. Tapi kenapa Allah belum kasih? Ibu sekalian perhatikan. Allah kasih yang kita butuhkan. Allah tidak kasih yang kita inginkan. Kalau Allah kasih yang kita inginkan, nanti khawatir lupa sama Allah. Ibu keinginan banyak A sampai Z. Wah, tapi khawatir kalau ibu megang itu nanti gak mampu megangnya. Makanya Allah itu
nggak kasih keinginan ibu, tapi Allah kasih kebutuhan ibu. Apa itu bedanya kebutuhan sama keinginan? Beda. Kebutuhan itu kita bisa pegang. Kita butuhnya mic satu dibutuhin, kita pegang bisa. Karena ibu tangannya dua, satunya pegang air, minum. Keinginannya banyak, cuma kita dikasih tangan dua. Nggak bisa. Gitu ya. Sementara kita mengambil sunnah Nabi, dua-duanya harus di sini. Sampai makan tahu sama cabai harus satu tangan. Susah. Bisa. Ibu ada tahu nggak? Tahu. Adanya jelok. Ini tahunya. Tahunya sini, cabainya di sini. Ya. Kalau dimasukin, ribet. Belum pernah latihan, makan tahu sama cabai satu tangan. Besoknya pas hataman Quran ada bawahnya tahu. Kita coba. Satu pegang tahu, satu pegang cabai. Sunnah. Cabainya di sini. Nanti jatuh, supaya nggak jatuh maksudnya. Ini ada orang. Benar. Ini kita Ada bengkahnya megangin satu tangan. Kalau yang megang ini, makan cabai dulu, tahu dulu. Makan cabai dulu kok. Yang udah bilang, satu cabai. Ini yang kesenggol sama bocah. Cabai doang. Diantem. Makanya sunnah Nabi dua-duanya pegang di sini. Dan ntar pulang beli tahu dah bu. Lalu, latihan kelihatan begitu. Dia Allah itu menafkahkan sebagian yang Allah kehendaki. Allah akan kasih yang kita kepengen. Nanti ada waktunya. Sabar guys. Lama dah guys. Ustadz Gaul. Al-Quran yang ibu sudah selalu 30 juz bareng-bareng itu diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan dari Allah sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan apa? Jadi mereka adanya Quran bikin mereka nggak percaya. Orang Yahudi itu bukan mereka bikin percaya sama Nabi Muhammad dengan adanya mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Malah yang ngecengin menghina Nabi Muhammad. Dicari kesalahan. Dicari kesalahan. Nabi Muhammad orang gila, orang tukang pandai bersair. Buktinya Al-Quran kayak syair, itu buatan Nabi Muhammad atau orang-orang ahli kitab begitu, atau orang-orang kafir yang ada di Madinah begitu. Nah, dan Allah bilang, kami telah timbulkan permusuhan kebencian di antara mereka itu setiap mereka menyalahkan Nabi. Allah memadamkan berbuat dosa, dan mereka memang Allah nggak benci sama dia. Sama orang-orang yang karakternya seperti orang yang Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Udah benar ada aturannya, dia menghindar dari itu. Ya, dari jalan yang udah dikasih tahu sama orang. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Caranya bagaimana menyembahnya? Wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Ada Nabi Muhammad, kita bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, artinya Nabi kasih contoh sholatnya, menyembahnya. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ali hujjatullah. Udah baik. Nabi Muhammadnya hilang. Ada terus di salah satu TV ibu punya, TV kabel. Siapa sih namanya? Oke ya, Bu sekalian, itu yang ayat 64. Belajar. Satu ayat lagi. Ditutup. Ayo, keluarga kita. Ada yang sakit? Ada. Catat doanya. Simpan, hafalin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata. Dari Siti Aisyah. Ar-Ridha. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi kepada Aisyah. Kalau Fatimah putrinya Rasul, putrinya Khadijah, Fatimah Al-Jahra. Kalau istrinya Rasul, Khadijah Al-Kubra. Kalau istrinya Rasul di Madinah, Aisyah Ar-Ridha. Paham Bu? Catat. Khadijah ibu sudah hafal Al-Kubra. Fatimah
Az-Zahra. Aisyah Ar-Ridho. Catat, Aisyah Ar-Ridho. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha kana idza istakara al-insan asy-syai'a minhu. Ibu sekalian, ada riwayat dari Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Aisyah. Kenapa Aisyah ngomong begini? Karena Aisyah tinggal di rumah Nabi. Tinggalnya di mana? Di Madinah apa di Mekah? Madinah dong. Madinah, di Mekah belum lahir. Paling juga masih bayi. Nikahnya adanya di Madinah. Aisyah meriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu jika ada orang yang mengadu, jika ada orang yang laporan seperti tadi Haula tuh perempuan tadi, contoh, jika ada orang yang pengen laporan kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, mengadu tentang sesuatu hal kepada Nabi, atau yang mengadukan luka yang dideritanya, masalah yang diterimanya, kesulitan yang diterimanya, lapor sama Nabi, biasanya menggerakkan jarinya begini. Jadi Nabi biasanya kalau ada yang tanya tentang pengaduan-pengaduan sama seperti Haula tadi, Nabi itu Nabi itu au kanat bi qarhatun au jurhun bi usbu'ihi hakada. Nabi itu kalau lagi ada orang laporin kesulitannya, Nabi tentang permasalahannya, Nabi menggerakkan jarinya begini, seperti contohnya Sufyan Ibu Iyana, perawi hadis ini meletakkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya. Nabi menunjukkan jari telunjuk ke tanah, kemudian mengangkatnya. Bumi ke tanah, langsung ke atas, ke langit. Ya, atau juga bisa berarti Nabi nempelin ke tanah. Kalau ada yang bertanya tentang langsung ke atas. Maksudnya apa? Jadi bacaan hadis selanjutnya. Jadi Nabi itu dalam satu riwayat, dalam satu tafsirnya meletakkan jari telunjuk ke tanah, kemudian Nabi mengangkatnya. Lalu Nabi bersabda, Bismillahi apa itu? Bismillahi apa itu? Mana itu? Bismillahi turbatun ardiha. Megang tanah. Karena segala obat ada di tanah. Ini ngobatin orang yang sakit. Ibu pernah nggak pegang gitu? Wah, siapanya itu? Wah, dukun. Nabi itu ajarannya. Berarti kan? Belum ya? Ibu belum coba ya? Belum. Nah, baru kita tahu. Nabi bilangnya begini, Nabi menggerakkan jarinya begini, jarinya meletakkan jari telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya. Lalu Nabi bilang begini. Udah nih, tunjuk selesai, angkat tangannya, pegang tanah dulu. Ibu tahu penangkal petir ke tanah apa langit? Nempelnya Tanah. Ke langit nggak bisa ya. Tanah. Akhirnya apa? Kalau ada halilintar geledek, ya ujungnya akhirnya ada halilintar rumahnya nggak hancur. Iya. Paham? Iya. Paham Bu? Ya. Nah ini seperti ini. Tanah. Nabi bilang begini, Nabi berkata, Bismillahi, ikutin. Bismillah. Turbatun ardina. Birikoti. Ba'dina. Bismillahi. Turbatu ardina. Birikoti. Ba'dina. Yusfa bihi. Sakimuna. Bi'idni Rabbina. Ada macam-macam tuh, ada yang pakai sembur, triuk, Ada kedukun. Nabi yang baca bukan dukun. Disembur. Ini atau kali dibaca di air kali kita. Bismillahi. Minum. Atau air buka. Iya, air buka Pak Ustaz kita minum. Udah buka airnya siap. Baca. Paham Bu? Masih ada yang kamu kobak begitu? Jarang-jarang. Kalau jari masih ada. Kalau kembang. Bahan ketujuh. Buah 7 rupa, kue 7 rupa, minuman 7 rupa. Ada kembang lebih baik. Kalau kembang 7 rupa, Pak Ustadz.
Hah? Kembang 7 Tapi rupa. kamu buang ada lagi. Kalau musyrik katanya. Dengarkan dulu. Ya katanya ini katanya dulu. Ngebantai. Gara-gara musik akhirnya ngomong nggak ada gitu. Iya. Jarang, apa namanya, ada masih tapi jarang. Bismillahi. Bismillahi. Turbatu ardina. Turbatu ardina. Birqati ba'dina. Batina. Yusfa. Sakimuna. Bi'idni Rabbina. Ini Rabbina. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Debu tanah kami. Debu tanah kami. Kan lihat debu tadi kan? Baru ke atas. Ya, ada juga cara lain ditempel yang sakit, pegang yang sakitnya. Kalau saya lagi di lab, Bu siapin air, buka kameranya, jangan liatin ke ibunya, liatin ke airnya. Saya bacain lagi di lab. Ya doa-doa buat orang sakit. Ya. Tuh, udah, habis itu ibu minum. Tapi sebelum minum, ibu niat minum jam-jam. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wasi'an dan seterusnya. Minumnya 3 kali tegukan, jangan sekali teguk. Sunnah Nabi, ibu pakai tangan kanan sambil duduk. Kalau ibu nggak ngerti sunnah Nabi, boro-boro sembuh, ditambah sakitnya. Ya. Ini kita menghadapi termalam maghrib udah tanggal 12 Rabiul Awal. Minumnya duduk. Apalagi pengen minum yang biasanya duduk, apalagi yang buat yang sakit. Duduk. Pakai tangan kanan, baca basmalah, bismillah. Nah, minumnya 3 kali teguh. Tadi baca doa, katanya doa mengenai jam-jam. Walaupun ini bukan yang jam-jam. Minumnya 3 kali teguh. Ya, sunnahnya nggak pakai sedotan. 3 kali teguh. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Jangan gelek tak boleh. Itu nggak sunnah. Dikit doang dulu, 1. 3 kali. Ini kedua. Ketiga. Ini kalau saya mau ngobatin orang yang sakit. Udah. Ibu, hari ini minumnya nanti sebelum tidur malam dihabiskan. Jangan sampai minum lagi nanti habis bangun tidur. Maksud tidur malam. Makanya ada Ustaz gimana kasih masukin ke dalam galon, masukin. Paham ya Bu ya? Wah, usah kasih dukun juga. Ada jalan. Belum sampai ke situ. Lo kalau itu Pak Ustaz, apa tuh namanya? Kan minum air tuh ya. Kan katanya ada yang tambahin lagi. Iya. Pokoknya ini bab air ya. Ini kan bab tanah ceritanya. Allah. Bab air belum. Ini lagi nonton yang masih jauh. Lagi ke puasa. Nah ini masih bab tanah. Makanya itu kemudian jangan salahkan juga ada orang yang Hindu ke Buddha tuh, yang dia kan bagaimana tenaga air, tenaga udara, tenaga api. Itu semuanya memang punya Allah. Ada kekuatannya. Makanya jin kita kan dari api, malaikat dari cahaya, itu semuanya ada kekuatannya. Manusia dari tanah, ada kekuatannya. Kita kan dari tanah, aslinya Nabi Adam dan Hawa. Kita kan keturunannya dari Adam dan Hawa, dari tanah. Harus obatnya dari tanah, itu salah satu pelajarannya. Nah kemudian dan juga ada air, obatnya air juga. Air itu juga pakai api, disekop. Atau pakai apa? Kan ada pakai api. Ya. Asap sunnah. Ya itu. Obat juga. Jadi obat itu air, tanah, api. Kop itu Bu. Kan api kan ada apinya kan ada obat itu api berarti. Iya. Ibu kalau ibu lagi kakinya lagi apa namanya? Ibu berendam sama air garam, airnya air hangat. Atau pakai air dingin. Kalau kita lagi kaku-kaku nih, ada yang pakai air dingin. Kalau orang habis olahraga, kalau nggak air dingin, air hangat tapi pakai garam. Biar saluran darahnya lancar lagi. Obatnya di air dan sebagainya. Air, tanah, api. Dan itu semuanya bisa buat obat. Dan sekarang udah pakai teknologi di macam-macam ini, pakai alat ya. Nah, tanah kembali ke tanah. Debu tanah kami dengan air hujan sebagian dari kami disembuhkan oleh orang yang sakit dari kami.
kami dengan izin Rabb kami. Ya, begitu. Debu tanah kami dengan air ludah sebagai dari kami. Juga ada yang pakai air ludah. Ya, diludahin. Maaf, kan ibu ada, itu ada luka ya. Orang dulu itu ya. Lagi dari sini. Udah basi dulu mah. Iya kan? Iya udah basi. Nenek-nenek. Anak itu belajar Ya, dari jangan dulu kan gitu. Zaman Ya. dulu ini hadisnya dari dulu nggak ada ini. Ganti Ya mana? orang nenek-nenek ngaji. Paham ya Bu ya? Paham? Nenek-nenek ini ngaji. Karena air liurnya itu enzim itu Bu. Makanya Ibu ada beberapa madu kalau jadi Ibu jangan sekali minum. Ada madu yang ada serat-seratnya, Ibu jangan sekali minum, dikunyah dulu. Kenapa madu itu dikunyah dulu? Jangan langsung glok-glok-glok. Jangan. Madu itu kan beberapa yang ada campuran madu, ada beberapa macam-macam itu. Kalau saudara dan lainnya, Ibu dikunyah dulu. Biar air enzim yang ada udah campur sama madu, itu obat yang lengkap. Makanya kadang-kadang ada yang apa namanya? Udah. Kenapa ulama kiai airnya dikumur-kumur, disebut? Karena airnya tadi dia baca doa sama enzimnya si obat Bu. Paham ya Bu? Ya. Apalagi yang ngobatin ibunya, ngobatin anak. Ya, Pernah nggak begitu? ya jangan dulu. Nenek kita. Udah basi. Udah basi. Makanya dia disembuhkan orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb Allah Subhanahu. Apalagi kalau ada sakit mata ya. Ini ceritanya Ai. Dulu aja, Bu. Percaya apa enggak? Percaya. Aisyah tinggal sama Nabi. Nabi liatin, Nabi itu megang tanah, megang air udah begitu. Terus emang udah ada zaman dulu. Ya. Kemana baik. Wah, Ya ada. Wah. Temen dulu deh. Sekian dan terima kasih kurangnya. Saat